Hola teman-teman, balik lagi dengan saya Yuda Perdana Putra, dan di antitesis kali ini saya ingin membahas mengapa etika itu adalah rantai yang justru membelenggu kalian dari apa yang namanya kebebasan. Apakah kalian tuh sampai detik ini masih berpikir bahwasanya kalian adalah manusia yang bebas? Ya, I don't think so. Karena begini, mengapa kalian tuh diajarkan untuk sopan santun, berpakaian yang dianggap pantas, atau bahkan untuk sekedar menyampaikan sesuatu tuh kalian harus bertutur kata dengan halus, dan bahkan kalian tuh harus menahan emosi agar eventually kalian tuh dianggap sebagai orang yang dewasa, which is menurut saya salah ya. Karena ketika kita tuh sebagai manusia ya, kita tuh pada dasarnya memiliki arogansi atau keinginan untuk bebas dalam hal apapun itu. Tapi ya balik lagi, bahwasanya etika itu bukanlah suatu petunjuk hidup yang akan melindungi kalian, tapi justru etika itu adalah pagar yang itu akan mengandangi kalian dan membuat kalian tuh agar tunduk gitu, atau patuh, atau di sini saya akan mengatakannya kalian tuh tidak liar. Karena ya suka tidak suka, etika itu bukanlah hukum alam atau bahkan hukum Tuhan. Etika itu adalah hukum yang ditulis oleh segelintir orang yang memiliki dominasi semi mutlak. Dan kita sebagai orang yang tidak memiliki power, kita tuh harus mengikuti apa yang telah dituliskan di dalam aturan etika tersebut. Seperti contoh, ketika COVID, itu kan ada seseorang bernama Dr. Tirta yang mengedukasi kalian seperti halnya apa yang harus kalian lakukan ketika pandemi dengan segala konspirasinya. Maka yang dia dapatkan adalah hujatan yang brutal gitu. Atau di contoh lain, Timothy Ronald yang mengedukasi kita agar kita tuh menjadi orang yang lebih baik, agar kita tuh bisa menjadi pribadi yang berkembang, agar kita menjadi pribadi yang layak hidup, tapi dengan style dia yang menganjing-anjingkan kalian dan mengatakan bahwasanya kalian adalah monyet, which is good. Dia justru mendapatkan cap sebagai orang yang arogan dan sombong. Karena ya, mengapa saya mengatakan bahwasanya itu bagus? Begini, suka tidak suka, orang Indonesia itu tidak bisa diedukasi secara lembut. Seperti contoh, saya itu pernah membuat video yang membahas mengapa sekolah itu scam. Dan di situ saya membahas ya, mengapa kita tuh harus mengikuti aturan seperti halnya tidak boleh makan di kelas, atau bahkan sekedar kita tuh membaca buku lain yang mungkin saja isinya itu lebih daging daripada apa yang diajarkan di sekolahan. Dan di video itu masih ada aja orang tolol yang mengatakan bahwasanya itu adalah bagian dari manners dan etika. Nah, disitulah poin saya. Mengapa kita tuh sangat-sangat dibatasi, bahkan hanya sekedar untuk mempelajari hal gitu. Dan di dalam konteks ini, ketika kita berbicara mengenai aturan konyol yang ada di sekolahan, maka kita berbicara mengenai etika industri. Karena kan etika itu memiliki 3 bentuk gitu ya. Etika industri, etika sosial, dan etika modern. Nah, di etika industri, kita tuh memang dibentuk sebagai budak yang kita tuh tidak boleh melanggar etika dari satu perusahaan. Kita harus menjadi patuh dan taat terhadap regulasi yang telah dibuat di perusahaan. Dan ketika kita berbicara soal etika modern, itu tuh sesimpel bahwasanya kebenaran itu relatif, tapi kepatuhan itu mutlak. Kalian tuh, walaupun kalian tuh benar, tapi kalian tuh menyampaikannya dengan cara yang sedikit liar atau bahkan mengguncang sistem, maka kalian akan dianggap sebagai orang yang bermasalah. Yang mana menurut saya itu adalah cap yang bodoh ya. Karena seharusnya tidak begitu. Kita tuh sebagai manusia yang memiliki arogansi, memiliki ego, kita harusnya tetap diperbolehkan, ya walaupun tetap ada batasan tertentu ya, tapi kita tuh tidak saklek dengan apa yang namanya etika. Karena begini, ini akan menjadi unik karena saya itu adalah pribadi yang berprinsip bahwasanya etika itu adalah segalanya gitu. Tapi di satu sisi lain, saya adalah pribadi yang semau-mau saya gitu, seenak jidat saya gitu. Dan ya sebagai contoh ya, ketika saya itu sedang meladeni customer gitu. Let's say si A gitu. Lalu datanglah customer si B dengan mindset bahwasanya pembeli adalah raja. Itu kan etika yang ditulis. Nah, ketika saya sedang meladeni,
pembicaraan saya itu dipotong oleh si B. Secara objektif seharusnya yang salah adalah si B yang dia memotong pembicaraan saya dengan si A. Tapi karena itu tadi, karena faktor dominasi, maka saya adalah tetap yang salah gitu. Di sini kan saya sebagai penjualnya atau saya sebagai waiters yang walaupun saya tuh menyampaikannya dengan baik gitu. Mohon maaf Pak, sebentar saya sedang meladeni customer si A ini. Nanti saya berikutnya akan ladeni Bapak juga gitu. Tapi karena saya membantah, bahkan dengan bantahan halus seperti itu, maka saya akan dianggap sebagai waiters yang tidak bermoral. Karena saya istilahnya tuh budak yang menyenggol raja gitu ya kan. Dan ini tuh apa ya, sejalan lah dengan apa yang dikatakan oleh seorang filsuf sekaligus sosiolog bernama Michel Foucault, yang mana etika itu seperti penjara yang kalian bangun sendiri di dalam pikiran kalian. Karena begini, mengapa kalian tuh bahkan harus berpikir ulang gitu ketika kalian ingin mengekspresikan emosi kalian, atau kalian tuh bahkan sekedar ingin menyampaikan perbedaan pendapat yang itu mungkin berbeda dengan ideologi yang kalian pegang. Dan ya faktanya memang seperti itu gitu. Kita tuh selalu membatasi gitu, kita takut dianggap sebagai orang yang tidak memiliki etika, kita takut dianggap orang yang tidak bermoral, karena kita sudah dibatasi oleh aturan konyol yang ditulis oleh segelintir orang. Dan ini juga pernah dijadikan sebuah eksperimen ya, tepatnya di Zimbardo Prison, di mana ketika seseorang itu diberikan peran dan sistem yang sangat ketat, maka orang itu akan kehilangan kompas moralnya dan tetap akan berpikir bahwasanya dia tuh adalah pribadi yang etis, yang mana itu tuh justru menjustifikasi bahwasanya kekejaman dan penindasan itu boleh kok dilakukan selama dilakukan dengan cara yang etis. Oke, kita masuk pada fakta yang membongkar wajah asli dari sistem yang dinamakan etika, atau di sini saya menyebutnya 3 bentuk dari sebuah etika. Yang pertama adalah etika industri. World Economic Forum itu pernah mengatakan bahwasanya 68% perusahaan itu memanfaatkan kode etik perusahaan bukan untuk meningkatkan moral karyawannya, melainkan untuk menekan dari yang namanya kritik ideologis. Yang mana menurut saya itu tidak bagus ya. Karena begini, kita tuh sebagai karyawan yang pada dasarnya kita tuh memiliki sebuah ideologi, bisa jadi bertolak belakang dengan regulasi yang ada di sebuah perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya seringkali kita tuh dipecat bukan karena kita melakukan kesalahan yang fatal, melainkan karena kita tuh melanggar kode etik yang ada di satu perusahaan. Dan eventually kita tuh akan diperlakukan seperti budak gitu, yang kita tuh bisa dibuang seenak mereka ketika masa prime kita habis, atau ketika kita tuh mengekspresikan emosi kita yang itu mungkin akan mengguncang sistem yang sudah ada di perusahaan kita. Jadi itu akan sangat buruk untuk kita sebagai seorang karyawan atau bahkan profesional ketika kita tuh bisa dibuang seenak mereka bahkan tanpa belas kasih. Bentuk kedua dari etika adalah yang dinamakan society attitude atau etika sosial, atau di sini saya akan menyebutnya itu tuh adalah bahasa halus dari hukuman publik. Harvard Kennedy School di tahun 2020 itu mengatakan bahwasanya cancel culture atau shame culture itu justru lebih berbahaya dampaknya daripada hukuman formal seperti denda atau penjara. Karena mengapa? Ketika seseorang di cancel, maka yang diserang adalah psikologisnya, yang mana itu sangat buruk ya, itu bisa menyebabkan kayak kasus-kasus suicide atau ya apapun itulah. Tapi itu justru juga yang membuat kita tuh menjadi people pleasure gitu, yang mana ketika kita tuh memiliki unek-unek atau gagasan atau sebuah ide, kita tuh harus berpikir ulang dan menjadi takut kalau kita nantinya tuh di cancel oleh society, atau ketika kita tuh ingin mengekspresikan emosi kita, kita tuh takut dianggap kita tuh sebagai orang yang tidak bermoral, yang mana kalau saya pribadi ya itu bertentangan dengan saya. Karena walaupun saya itu adalah pribadi yang menjunjung tinggi etika, tapi saya juga adalah orang yang berprinsip bahwasanya mati itu lebih baik daripada
hidup miskin dan tanpa kebebasan gitu. Jadi kalau setelah saya membuat video ini ada orang yang nggak suka sama saya gitu dan saya diculik dan besoknya saya mati tidak wajar, ya wis gitu. At least keluarga saya itu sudah ringan bebannya itu dengan kehilangan satu beban. Dan ya betul gitu bahwasanya society cancel itu memang sangat berdampak, itu tuh justru bukan hanya untuk diri kita itu, bahkan untuk keluarga dan orang-orang sekitar kita itu akan sangat berdampak. Bahkan seperti misalnya saya itu di cancel, itu bisa jadi resto tempat saya bekerja tuh bisa kena dampaknya juga. Tapi ya udahlah, let it be. Kalau misalnya itu sampai terjadi ya sudah itu. Bentuk etika yang ketiga adalah etika modern. Zygmunt Bauman, seorang sosiolog, dalam bukunya menuliskan bahwasanya etika itu menjadi mekanisme yang akan mengontrol konsumsi publik dan kepatuhan, yang mana itu membuat kita menjadi orang yang apa ya, bahasanya tuh lebih mudah ke doktrin gitu. Seperti misal kalian tuh diharuskan untuk menghormati orang yang lebih tua dari kalian, padahal belum tentu orang yang lebih tua dari kalian tuh layak untuk dihormati gitu. Seperti let's say misalnya kalian tuh menghormati orang yang lebih tua dari kalian, tapi yang si orang ini tuh jelas-jelas tidak menghormati kalian dan kesannya meremehkan atau merendahkan kalian. Nah, saya pribadi kalau ketemu orang yang seperti itu, saya tidak akan menunjukkan rasa hormat dan bahkan mungkin akan saya ludahin mukanya. Tapi karena adanya aturan etika yang ditulis oleh segelintir orang tadi, itu membuat kita tuh seperti terkesan diharuskan untuk let's say menghormati orang yang lebih tua dari kita. Atau kalau di orang Jawa tuh ada yang mengatakan bahwasanya pokoknya kalau ngomong sama orang yang lebih tua tuh boso gitu, pakai bahasa yang lebih halus gitu. Tapi kan tidak semua orang tuh layak untuk dihormati gitu ya. Dan mengapa kita tuh harus taat kepada aturan-aturan konyol yang dibuat oleh society itu di era-era modern seperti ini? Kita tuh lebih memilih untuk membatasi diri daripada menembus batas, yang mana itu menimbulkan banyaknya apa ya, menimbulkan hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Seperti halnya kita tuh menghormati, seperti misalnya lah saya tuh mempunyai ruko gitu, saya harus hormat kepada akamsi yang walaupun dia preman dan lebih tua dari saya, tapi saya tetap harus hormat gitu. Nah itu anjing namanya. Saya tidak akan menghormati orang-orang seperti itu. Dan ya fakta bahwasanya kita tuh dibatasi oleh etika itu tuh bahkan sudah sejak kita lahir ya. Kita memang didoktrin untuk menaati aturan-aturan tidak tertulis yang dinamakan etika. Lalu, apakah kita harus hidup tanpa etika? Ya jawabannya tidak juga. Tetaplah menjadi pribadi yang beretika, tetaplah menjadi pribadi yang sopan selama itu tidak menyalahi yang namanya keadilan dan kebenaran. Etika yang mencegahmu untuk menyakiti seseorang itu mulia, tapi etika yang mencegahmu untuk melawan ketidakadilan itu adalah penjara diam-diam. Etika itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bisa hidup secara berdampingan, tapi etika juga bisa membuat kita lupa cara untuk memperjuangkan kebenaran. Dan etika itu tidak selalu tentang benar dan salah. Etika adalah tentang siapa yang berhak untuk menentukan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari diskusi, jangan lupa like, comment, and share, dan kita akan berjumpa lagi di antitesis selanjutnya.